Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kelompok ini terdiri dari Amani, Fatia, Nikmah, dan Puspita. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan implementasi Portektik dan Impression terhadap kebijakan Work From Home pada Society 5.0. Society 5.0 merupakan masyarakat yang mengacu pada konsep human-centered, di mana individu mampu berinovasi dalam sains dan teknologi untuk mencapai masyarakat yang unggul dan mandiri. Untuk mencapai hal tersebut, individu dapat memanfaatkan teknologi yang tersedia ataupun menciptakan teknologi baru untuk mengatasi masalah sosial dan juga memenuhi kebutuhannya. Society 5.0 juga memiliki tujuan, yaitu untuk memberikan manfaat dan kenyamanan bagi setiap orang. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada Society 5.0, tatanan kebutuhan masyarakat akan berpusat pada manusia, human-centered, dan berbasiskan pada teknologi atau teknologi base. Society 5.0 sendiri memiliki beberapa ciri-ciri seperti Internet of Things, Big Data, dan juga Artificial Intelligence. Society 5.0 adalah era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, pada era ini berkembangnya teknologi memungkinkan kita untuk lebih engage terhadap pekerjaan dan lebih bekerja secara produktif. Individu dapat membawa pekerjaan ke mana saja karena segala data bisa disimpan secara real time dan bisa diakses di mana saja. Lalu, apa sih hubungan antara Society 5.0 dengan power dan politik? Mari kita ambil contoh kasus yang saat ini sedang kita alami, yaitu pandemi coronavirus. Pada masa pandemi COVID-19 ini, masyarakat Indonesia terpaksa dilarang untuk melakukan kegiatan yang memerlukan tatap muka. Masyarakat Indonesia juga diperlukan untuk melakukan social distancing. Menurut Halim, pada tahun 2020, social distancing merupakan langkah untuk menjaga jarak antara satu individu dengan individu lain. Hal tersebut mendorong masyarakat Indonesia untuk memaksimalkan teknologi yang dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Pemanfaatan teknologi tersebut dilakukan dengan cara work from home oleh beberapa perusahaan dan pendidikan jarak jauh bagi mahasiswa. Work from home atau kerja jarak jauh, yaitu sistem di mana karyawan memperoleh fleksibilitas bekerja dalam hal tempat dan waktu dengan bantuan teknologi telekomunikasi. Ini merupakan langkah strategis untuk pencegahan wabah virus COVID-19 yang semakin meluas di Indonesia saat ini. Penerapan kebijakan work from home tentunya menimbulkan beberapa permasalahan seperti sulit mengontrol karyawan, terhambatnya pengawasan, serta produktivitas dari karyawan tersebut bisa menurun. Work from home bukanlah suatu hal yang baru bagi negara asing. Salah satu negara asing yang telah menerapkan work from home adalah Jepang. Hal ini terlihat dari artikel yang diterbitkan oleh Tokyo Ask bahwa pada masa pandemi seperti ini, perusahaan di Jepang dapat bertahan dikarenakan sejak tahun 2017, pemerintah Jepang telah melaksanakan skema telework day atau bekerja jarak jauh pada setiap minggunya. Selain itu, berdasarkan infografis yang terdapat pada laman TopTol, dikatakan bahwa pada tahun 2014 terdapat 26 perusahaan yang menerapkan sistem bekerja jarak jauh dan meningkat hingga 170 perusahaan pada tahun 2018. Pada tahun 2018 juga tercatat bahwa 70% populasi di dunia melakukan pekerjaan jarak jauh satu hari pada setiap minggunya. Selanjutnya, pada tahun 2019, video collaboration Zoom melaporkan bahwa terdapat peningkatan sejak tahun 2017, di mana terdapat 5.800 pelanggan dengan lebih dari 10 karyawan. Dan pada tahun 2020, ratusan ribu perusahaan terpaksa harus menerapkan sistem work from home dikarenakan terjadinya pandemi COVID-19. Berdasarkan berita yang dilantik oleh Detik Finance pada tanggal 9 April tahun 2020, work from home juga dapat berjalan tidak efektif dikarenakan kesulitan karyawan dalam bekerja secara produktif. Lalu, apa yang harus dilakukan? Dengan menggunakan Portektik, kita bisa mengatasi permasalahan tersebut. Portektik adalah cara yang digunakan individu atau organisasi untuk mengubah power basis menjadi aksi yang lebih spesifik. Dengan menggunakan Portektik, kita bisa menanggulangi permasalahan yang timbul akibat kebijakan WFH.
Lalu, power tactic manakah yang paling efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut? Berdasarkan Robbins dan Judge, terdapat beberapa taktik perusahaan dalam menginstruksikan kebijakan WFH untuk para pegawainya. Yang pertama, legitimasi. Hal ini dapat dilakukan oleh petinggi perusahaan untuk menghimbau para pegawai agar menerapkan WFH. Yang kedua, rational persuasion. Dalam menginstruksikan sistem kerja WFH, leader perusahaan dapat memberikan argumen logis dan bukti nyata kepada pegawai bahwa virus COVID-19 harus ditanggapi dengan serius, dan salah satunya dengan menerapkan kebijakan tersebut. Yang ketiga, exchange. Leader perusahaan harus bertindak adil kepada seluruh karyawan dan tidak membedakan sistem kerja offline dan online dalam hal memberikan reward atau gaji para karyawannya. Meskipun sistem kerja yang berubah, leader harus menginformasikan jika semua pemenuhan keinginan perusahaan yang telah dilakukan akan diberikan reward kepada para pegawainya. Selain itu, cara lain yang dapat digunakan adalah meningkatkan impression management teknik. Impression management sendiri dapat diartikan sebagai proses yang digunakan oleh suatu individu untuk mengendalikan impression seseorang terhadap dirinya. Nah, seringkali terjadi miskomunikasi ketika berada di Society 5.0. Hal tersebut terjadi karena penggunaan teknologi yang kurang efektif. Hal itu dapat membuat kesan yang kurang baik bagi perusahaan. Oleh karena itu, berdasarkan Robbins and Judge pada tahun 2019, terdapat beberapa impression management yang dapat diterapkan pada Society 5.0, antara lain excuses, yaitu menjelaskan kejadian yang terjadi untuk meminimalisir kesalahan. Lalu, selanjutnya ada apologies, atau meminta maaf dan secara simultan meminta untuk dimaklumi atas apa yang dilakukan. Terima kasih.